Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nandawia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang analisis model, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekolah dasar. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan guru sebagai pedoman dalam mengelola proses pembelajaran yang berfokus pada scientific approach atau pendekatan ilmiah yang digunakan dalam kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 13. Model ini menekankan pada tahap 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu project based learning ataupun PJBL, model yang berpusat pada siswa melalui pengerjaan proyek relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya, siswa membuat peta desa, melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, atau membuat laporan kegiatan gotong royong. Yang terakhir ada deep learning, model yang mendorong siswa memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar hafalan. Dalam ilmu pengetahuan sosial, deep learning membantu siswa mengaitkan fenomena sosial dengan kehidupan nyata dan menumbuhkan sikap kritis seperti empati. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Menurut Wahjoidi pada tahun 1999, pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif dalam melakukan tugas belajar sehingga bisa memperoleh prestasi belajar secara optimal. Pendekatan yang digunakan seperti pendekatan saintifik, yaitu berbasis pada proses ilmiah, menekankan logika, pengamatan bukti, dan eksperimen sosial sederhana, dan konstruktivistik, yaitu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar. Dan juga humanistik, mengutamakan pembentukan sikap sosial dan empati, sangat relevan dalam ilmu pengetahuan sosial, misalnya memahami keberagaman budaya. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang digunakan seperti strategi expository, ataupun guru menjelaskan materi dasar ilmu pengetahuan sosial agar siswa memiliki pengetahuan lebih awal, dan inquiry dan discover learning. Siswa didorong mencari informasi, menganalisis, dan juga menemukan konsep sosial. Dan juga ada kolaboratif dan kooperatif, yang dimana siswa bekerja sama dalam kelompok, misalnya membuat proyek penelitian kecil tentang lingkungan sekitar. Selanjutnya ada problem based learning ataupun PBL yang melatih berpikir kritis dengan memberikan masalah nyata, misalnya masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yang pertama ada metode diskusi, tanya jawab, presentasi proyek, dan juga observasi lapangan. Dalam pembelajaran, teknik yang digunakan seperti membagi siswa dalam kelompok kecil, memberikan lembar observasi saat melakukan pengamatan, menggunakan role play untuk memahami peran sosial, dan juga memberikan umpan balik melalui refleksi di akhir pembelajaran. Dan terdapat juga integritas dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Yang pertama ada saintifik, seperti siswa mengamati peta, bertanya tentang perbedaan kondisi geografis, mengumpulkan data sederhana, lalu menyajikan laporan. Dan yang kedua ada project based learning, siswa membuat proyek mini ensiklopedia budaya lokal dengan wawancara, foto, ataupun presentasi. Selanjutnya ada deep learning, di mana siswa tidak hanya tahu bahwa Indonesia beragam, tetapi juga mampu memahami pentingnya toleransi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekolah dasar akan lebih efektif dengan memadukan scientific approach, project based learning, dan deep learning. Kombinasi ini membuat siswa tidak hanya memahami materi tetapi juga mengembangkan sikap kritis, empati, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.